Pendengar dan sanak perompat sabratan, sudah kita dengarkan Basair Melayu Banjar pada malam ini yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Yuslani Nur, kemudian Bapak Nurmansah, ada Ahmad Fitriana dan Pansah ya, atau Ipansah. Saatnya sudah pukul 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Mungkin ada waktu sekitar 40 menit untuk pemaparan tentang syair yang tadi telah dibacakan oleh dangsana kita yang hadir di studio pada malam ini. Pak Yuslani Nur. Iya Pak. Kita merasa bangga kalau memang malam ini benar-benar dangsana kita yang ada di Malaysia juga bisa mendengarkan ya. Amin, alhamdulillah. Seandainya kita membuka line telepon barangkali pada ada yang masuk ini. Iya. Tapi kalau kita buka line telepon interaktif barangkali waktu nggak cukup juga untuk pemaparan. Jadi kita ucapkan, kita apresiasi lah teman-teman kita, dangsana kita yang ada di Malaysia, di Johor ya, mendengarkan acara Basair Melayu Banjar dari RRI Perompak Banjarmasin. Pak Yus, iya Pak. Sedikit ulun dak petakon ini. Siapa tahu kainaknya ada dangsana kita yang hendak memiliki. Ini kan ulun dapat buku nih. Iya betul. Ya, buku yang berjudul Syair Sejarah Datuk Kalampayan ya. Ya, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Apakah buku yang Pak Yus terbitkan ini sudah ada di perpustakaan Pak Yus? Belum. Belum ya? Belum. Tapi nanti akan diperbanyak ya? Sudah Pak, itu sudah kita perbanyak, sudah mulai kita edarkan. Jadi apa namanya, siapa yang ingin menghadiahi bisa saja. Oh gitu. Itu tidak dijual, jadi tidak dijual apa namanya, hadiah ongkos cetak aja, karena itu ibaratnya itu dipersembahkan untuk Yang Mulia Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena ini kami lihat syair-syairnya ini layak untuk diudarakan. Betul. Karena dangsana kita juga banyak yang pintar bersyair. Tapi kalau ada pedoman seperti kan enak nih ya. Iya betul. Enak sekali. Baik Pak Yus, untuk pemaparannya tentang tema tadi silakan. Baik Pak, alhamdulillah. Jadi kita malam ini mengambil tema tentang tasawuf dan tarekat, saluran islamisasi yang masuk ke Kalimantan Selatan atau Banjarmasin sejak abad ke-15 sampai abad ke-19. Terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan tasawuf. Kalau kita mengambil dari pandangan atau pendapat dari Dr. Muhammad Abdul Haq Al-Ansari dengan judul bukunya Antara Sufisme dan Syariah, dia menyatakan salah satu definisi yang dibuat oleh Syekh Al-Junaidil Baghdadi menyatakan bahwa tasawuf itu artinya penyerahan dirimu kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Artinya di sini pandangan Junaid ini menyatakan bahwa sungguh-sungguh kita menyerahkan diri kepada Allah. Itulah jalan tasawuf. Kemudian menurut Alwi Shihab, dalam bukunya, Alwi Shihab ini gelarnya itu doktor dan PhD, jadi double itu doktornya. Dia dalam bukunya Antara Tasawuf Sunni dan Falsafi, Akar Tasawuf di Indonesia, mengutip dari pandangan Abu Al-Wafa Al-Taftazani mengatakan bahwa tasawuf itu adalah sebuah pandangan kehidupan yang bertujuan mengembangkan moralitas jiwa manusia yang dapat direalisasikan melalui latihan-latihan praktis yang membuahkan larutnya perasaan dalam hakikat transendensi, dalam hakikat keterhubungan manusia dengan Allah. Jadi sebelum kita membahas tentang islamisasi di Banjarmasin, maka kita akan melihat bagaimana perkembangan tasawuf di kawasan Timur Tengah sebagai sumber ajaran tasawuf tersebut. Bahwa sesungguhnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilah tasawuf itu belum terkenal. Istilah tasawuf itu adanya sebetulnya ada di dalam praktik kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Kemudian ada tahapan-tahapan penjelasannya. Jadi tahap pertama itu kehidupan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempraktikkan bagaimana kebersihan hati dengan wara,
zuhud, tidak sombong, tidak takabur, tidak ria, tidak sum'ah, dan seterusnya. Jadi itu semua ada di dalam peri kehidupan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian pada tahapan kedua, itu di abad kedua Hijriah, yakni 110 tahun Hijriah, tahun 110 Hijriah. Seorang yang bernama Hasanul Basri, dia mengembangkan pengertian zuhud dengan tasawuf, lebih mengandalkan kepada perasaan takut kepada Allah. Jadi konon kabarnya Imam Hasanul Basri ini saking dia takutnya kepada Allah, kalau sudah sampai begitu takutnya dia akan pingsan. Kemudian pada tahun 185 Hijriah, murid dari Hasanul Basri, seorang perempuan yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah, mengembangkan satu pandangan tasawuf yang lebih daripada Hasanul Basri gurunya sendiri, yakni dia mengembangkan tasawuf cinta. Jadi menurut Rabi'ah, kalau kita melaksanakan perintah Allah dengan lebih mengedepankan perasaan cinta, maka yang muncul adalah ikhlas. Dijelaskan dalam suatu peristiwa, Hasanul Basri itu datang kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Pada waktu itu, Hasanul Basri membawa sebuah sajadah. Lalu Hasanul Basri mengatakan, "Wahai Rabi'ah Al-Adawiyah, lihatlah bagaimana praktik aku tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah." Maka Hasanul Basri kemudian meletakkan sajadahnya ke atas permukaan air. Hasanul Basri pun sholat di atas sajadah, dan sajadah itu tidak ikut tenggelam di dalam air dan dirinya pun tidak basah. Artinya Hasan Basri itu mengapung di atas air. Lalu kata Rabi'ah Al-Adawiyah, "Ya Syekhuna, wahai syekhku, wahai guruku, lihatlah apa yang aku lakukan." Lalu Rabi'ah mengambil sebuah sajadah, dia melemparnya, dan sajadah itu mengapung di atas angin. Sajadah itu kemudian dinaiki oleh Rabi'ah, dan Rabi'ah salat di atas sajadah seperti terbang saja. Lalu Hasanul Basri menyatakan, "Wahai Rabi'ah, bagaimana kamu bisa mempraktekkan kedekatan kamu dengan Allah sehingga kamu salat itu di atas sajadah seakan kamu terbang?" Lalu Rabi'ah mengatakan, "Wahai guru, aku meningkatkan perasaan takut kepada Allah dengan meningkatkan rasa cinta yang sungguh-sungguh kepada Allah, sehingga muncullah rasa ikhlas dan ridha kepadanya." Inilah tasawuf tahap kedua di abad kedua Hijriah. Kemudian tahap ketiga, ada pembahasan-pembahasan hubungan manusia dengan Allah yang dikembangkan oleh si Abu Yazid Bustami pada tahun 261 Hijriah beserta si Al-Junaidi Al-Baghdadi, Sari As-Sakati, dan Al-Kharraj. Pada waktu itu muncullah khalaqah-khalaqah, jamaah-jamaah tasawuf yang dididik dengan praktik-praktik serta amaliyah bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih tersistem. Dan kemudian kalau kita pahami pula bahwa perkembangan Islam pada waktu itu sangat pesat. Islam telah masuk ke kawasan Persia. Banyak penganut-penganut Zoroaster, ahli filsuf,
ahli filosof yang masuk Islam. Maka kemudian dikembangkanlah oleh beberapa tokoh satu ajaran yang baru dalam konteks bagaimana mensistematiskan pemahaman terhadap tauhid, yakni muncullah istilah ilmu kalam yang disebut dengan sifat 20. Jadi ilmu kalam dan nanti sifat 20 itu muncul 2 abad 10 tahun sesudah kerasulan, yang dikembangkan oleh Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi sebetulnya adalah murid Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri itu adalah murid Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu adalah sahabat dan murid dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Imam Asy'ari yang dikenal dengan paham Asy'ariyah itu sebetulnya nama lengkapnya adalah Ali bin Ismail bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari. Masa hidupnya dari tahun 873 sampai 935 Masehi. Maka dikenallah pada waktu itu di antaranya ajaran sifat 20, yakni dimulai dengan istilah, biasanya di madrasah itu ada di dalam Aqidatul Awam. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam alimun muridun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Itu biasanya diajarkan di tingkatan ibtidaiyah. Setelah orang mempelajari Aqidatul Awam, maka meningkat menjadi Aqidatun Najin. Kalau di Banjar setelah Aqidatun Najin biasanya belajar Tuhfatur Ragibin dan terus menaik dalam bidang ilmu tauhid. Kemudian pada tahun 309 Hijriah muncullah Abu Mughis Mansur Al-Hallaj dengan doktrin wujudiyahnya, yakni Wihdatul Wujud. Jadi abad keempat ini, sejak abad ketiga keempat, umat Islam itu sudah mulai banyak mendiskusikan satu pandangan-pandangan yang berkaitan dengan ketuhanan dan juga takdir. Maka kemudian berkembanglah satu diskusi bagaimana manusia memandang takdir ini, yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum diperdebatkan. Itulah yang kita kenal dengan pandangan Mu'tazilah wa Qadariyah, yang biasa disebut dengan indeterminisme, bahwa di dalam pandangan ini, di dalam pandangan Mu'tazilah, manusia itu otonom. Artinya, Allah telah mengkadarkan manusia itu dengan kelengkapan yang ada pada dirinya. Maka manusia itu sendirilah yang bisa menentukan kemauan dan keinginannya. Allah tidak campur tangan terhadap apa yang dimaui oleh manusia. Ini dikembangkan pada abad ke-8, di antaranya oleh Wasil bin Atta. Sebetulnya Wasil bin Atta ini adalah murid dari Hasanul Basri, yang kemudian dia keluar dari khalaqah Hasanul Basri. Kemudian muncul juga salah satu pandangan
yang disebut dengan Jabariyah. Di dalam bahasa modernnya disebut determinisme. Bahwa manusia itu tidak otonom. Segala perbuatan dan kehendak manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah, dan manusia itu ibarat wayang, hanya dalanglah yang menentukan. Ajaran ini dikembangkan oleh Talut bin A'sam yang katanya dia Muslim tapi dulunya dia Yahudi. Penyebarnya adalah Ibn bin Sam'an dan Ja'ad bin Dirham. Jadi kalau kita pahami antara Mu'tazilah dan Jabariyah itu saling berbeda, perbedaannya sangat tajam. Kalau Mu'tazilah wa Qadariyah itu menyatakan bahwa manusia itu otonom, manusia bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya untuk mencapai cita-citanya, dan Tuhan tidak campur tangan lagi. Sementara Jabariyah atau determinisme menghendaki di dalam pandangannya itu menyatakan bahwa sepenuhnya manusia itu nasibnya, baik buruk itu ditentukan oleh Allah semuanya. Nah, pertentangan ini menimbulkan satu pandangan baru, yakni pandangan Asy'ariyah. Dalam pandangan Asy'ariyah ini, di situ mencoba untuk menggabungkan antara paham Jabariyah dan paham Mu'tazilah tadi. Dan yang lebih jelas di dalam menyimpulkan perbedaan pendapat ini adalah Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushdi yang disebut dengan Ibnu Rus. Beliau ini berasal dari Cordoba, Spanyol, yang hidup sekitar tahun 1126 Masehi. Menurut Ibnu Rus, bahwa manusia memiliki kebebasan tertentu dalam menentukan hidupnya. Tetapi Allah menentukan hasilnya lewat hukum sebab akibat. Oleh sebab itu, di dalam pandangan tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah, itu dijelaskan bahwa manusia wajib berusaha, manusia wajib bersyariat, tetapi hasilnya itu Allah yang menentukan. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Perdebatan yang teramat panjang tersebut menyebabkan umat Islam terbuai di dalam perdebatan sehingga banyak mengabaikan persoalan-persoalan syariah. Jadi pada waktu itu, apabila khalifah di zaman Abbasiyah, khalifahnya itu beraliran Mu'tazilah, maka ulamanya itu Mu'tazilah. Yang menganut Jabariyah tidak dipakai. Apabila ulamanya menganut Jabariyah, maka ulama Mu'tazilah juga tidak dipakai. Dalam keadaan seperti ini, muncullah Al-Imam Al-Ghazali. Beliau membuka pandangan baru. Di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Imam Al-Ghazali mencoba menjelaskan bagaimana supaya umat, khususnya umat muslim pada waktu itu, agar kembali kepada jalan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan berbagai macam amalan-amalan, salat, berwirid, bertakbir, bertahlil, bertahmid, bersalawat, berzikir, sehingga kemudian umat Islam itu merasakan nikmatnya ibadah.
Jadi agama bukan hanya sekedar diperdebatkan, tetapi agama itu harus dilakukan juga dengan ibadah, solat, 5 waktu dengan solat-solat sunnah. Banyak orang salah paham bahwa apakah ajaran Al-Hallaj misalnya menyebabkan dia tidak solat. Di dalam beberapa kitab dijelaskan bahwa Al-Hallaj itu, dia bahkan sholatnya itu pernah di depan Baitullah itu 400 rakaat dalam satu hari. Dan yang namanya pengembang tasawuf wujudiyah, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, itu kalau dia berzikir, dia akan berzikir sendirian sampai 70.000 kali seorang diri. Ini menandakan bagaimana kuatnya ilmu dan amal yang mereka lakukan. Nah, kemudian kita sampai kepada pemahaman bagaimana tasawuf falsafi itu sebenarnya. Karena ada tasawuf falsafi, ada tasawuf sunni. Tasawuf falsafi menurut pandangan para ahli, di antaranya menurut Alwi Shihab, dia mengatakan bahwa tasawuf falsafi itu adalah menggabungkan tasawuf dengan berbagai aliran mistik dari lingkungan di luar Islam. Misalnya dari pemahaman Hellenisme. Kita harus paham bahwa pada tahun 541 Masehi, Amr bin As, seorang jenderal pasukan Islam, telah berhasil menaklukkan Iskandaria, Mesir. Iskandaria itu sangat dekat dengan Eropa. Dan di Mesir itu pusatnya berbagai macam buku-buku, termasuk juga di Syria, yang sekarang lagi ribut ini di Syria. Buku-buku Islam pada zaman dinasti Umayyah dikarang sebanyak-banyaknya, termasuk juga penterjemahan buku-buku filsafat sejak zaman Yunani dan Romawi yang ada di perpustakaan Mesir dan Syria. Oleh sebab itu, tentu saja berbagai paham itu ada sedikit pengaruhnya di dalam berbagai pemahaman ulama-ulama Islam. Tidak bisa tidak memang bahwa kemajuan Islam melebihi kawasan Arabia sampai ke kawasan Afrika mengakibatkan terjadinya interaksi Islam dengan penganut agama lain. Selain itu juga, banyaknya para pendeta, baik Nasrani, Majusi, yang masuk Islam dengan pemahaman keagamaan mereka sebelumnya mencoba untuk memperdalam Islam, sehingga mereka menemukan sesuatu yang sinkron dan lebih tercerahkan dengan pemahaman pemikiran yang mereka lakukan. Inilah maka kemudian berkembang satu pemahaman tasawuf falsafi. Tetapi akhir-akhir ini, beberapa sarjana menyatakan bahwa sebetulnya tidak perlu ada pemisahan di dalam proses Islamisasi itu antara yang Sunni dengan falsafi, karena keduanya sangat berperan dan keduanya sangat penting. Bahkan pemisahan itu sebetulnya tidak ada. Sebagian mengatakan bahwa pemisahan itu memang ada. Hanya mereka mengatakan tasawuf Sunni itu sama dengan tasawuf akhlaki, seperti yang dipakai oleh kawan-kawan di IAIN Antasari misalnya. Kemudian bagaimana perkembangan tasawuf falsafi itu di Nusantara, di Indonesia, yang nanti sampai ke Kalimantan Selatan atau Banjarmasin pada abad ke-16-17. Menurut Profesor Dr. Naguib Al-Attas, seorang guru besar dari Universitas Kebangsaan Malaysia,
Beliau ahli di bidang sastra zaman Islam, ahli sastra Islam. Pengaruh dari tasawuf di Indonesia itu yang pertama, itu sebetulnya berasal dari Syekh Hamzah Fansuri. Beliaulah yang pertama-tama mengarang kitab tasawuf di Indonesia. Itu pada abad ke-15. Ada 3 kitab yang masih bisa terselamatkan. Karena perlu dipahami si Hamzah Fansuri ini pada waktu itu Kesultanan Pansur. Itu adalah kesultanan dagang dengan hasil kapur barus dan sebagainya. Kemudian ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Sehingga kemudian mufti di Kesultanan Aceh itu menganggap ajaran Hamzah Fansuri itu adalah ajaran panteistik, ajaran yang menurut dia tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi banyak kalangan mengatakan bahwa justru Hamzah Fansuri itu di dalam syair-syairnya justru dia mengatakan dia lebih bersifat Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita telusuri dari syair-syair yang dia karang. Ada 3 kitab yang dikarang oleh Hamzah Fansuri yang dapat diselamatkan. Yang pertama, kitab Asrarul Arifin. Yang kedua, kitab Syarabul Asyikin. Dan kitab Al-Muntaha. Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang membantah tentang ajaran Hamzah Fansuri, dan harus kita ketahui, Hamzah Fansuri itu sangat lama juga dia berguru di Mekah. Menuntut ilmu dengan ulama-ulama yang masyhur. Maka kutipan dari kitab-kitab dan pandangan ulama dia bukukan di dalam kitab Al-Muntaha. Kitab Al-Muntaha itulah yang dibahas oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang menurut Dr. Alwi Shihab sangat keliru. Syekh Nuruddin Ar-Raniri membahas kitab Al-Muntaha yang di dalam kitab itu sendiri Hamzah Fansuri banyak menggunakan pendapat-pendapat dari luar, dari tokoh-tokoh Islam klasik seperti si Abu Yazid Bustami, si Al-Junaidi Al-Baghdadi, Abu Mughis Mansur Al-Hallaj. Semestinya si Nuruddin Ar-Raniri itu harus membahas kitab Asrarul Arifin dan Syarabul Asyikin. Kemudian tahap berikutnya yang kedua, ada kitab Al-Tuhfah Al-Mursalah li Ruh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibnu Fatullah Al-Hindi. Naskah ini titik tolak perkembangan tasawuf di Indonesia. Bahkan ulama-ulama dari Jawa ini banyak menggunakan kitab ini, kitab Tuhfah ini. Termasuk nanti memunculkan apa yang disebut dengan kelompok kejawen. Jadi sebetulnya orang kejawen pada mulanya mereka itu adalah orang tasawuf. Nah, harus kita pahami bahwa kalau di Jawa itu Clifford Geertz membagi orang Jawa itu dalam bukunya itu ada 3, priai, santri, dan abangan. Betul. Nah, jadi di sana ada santri, ada abangan. Kalau santri itu dia sangat taat. Oh, dia kalau sudah haji orang Jawa itu dia betul-betul haji yang soleh ya. Okay. Sedangkan yang abangan ini sholatnya itu Belang kambingan. Ya, belang kambingan, belang sapian. Iya. Kalau di Minang ada yang namanya golongan adat. Ya, golongan adat dan golongan ulama. Di Banjar ini penggolongan itu tidak ekstrim. Yang ada hanya golongan bangsawan, golongan ulama, dan golongan jaba. Yang jaba ini bisa juga sangat soleh. Jadi tidak ada istilah abangan di Banjar ini. Nah, dalam hal ini, kitab Tuhfah Al-Mursalah li Ruhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ini
menjadi kitab pegangan para ulama di Pulau Jawa dan menjadi ajaran yang terus-menerus. Bahkan kata Alwi Syihab itu justru sampai sekarang. Kitab itu sebetulnya dikenalkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Syekh Ibrahim Al-Qurani ini adalah gurunya tasawuf di Mekah. Jadi ulama-ulama di Nusantara yang menuntut ilmu ke Mekah itu belajar kepada guru besar tasawuf yang bernama Syekh Ibrahim Al-Qurani ini. Dan kemungkinan ulama-ulama Banjar yang ke Mekah, begitu juga dari Jawa yang ke Mekah, dari Sumatera yang ke Mekah, dari Sulawesi yang ke Mekah, menuntut dari ulama besar ini. Dan ulama besar ini dahulu di Mekah juga eksis dan diakui. Karena memang mereka di dalam mengajarkan itu tentu dengan berbagai macam kelengkapan ilmunya. Bukan sepotong-sepotong. Nah kemudian, ini mempersingkat waktu. Masih 10 menit lagi, Pak. Nah, ada yang namanya Kitab Tuhfah Al-Mursalah yang dikarang oleh Syekh Burhanpuri Al-Hindi sebelum 1821 Masehi. Tuhfah Al-Mursalah ini mengandung ajaran martabat 7 yang kemudian juga berkembang di Sumatera, di Jawa, dan di Kalimantan. Dan kawasan Melayu, kitab ini. Oleh sebab itu kemudian sangat wajar di Kalimantan Selatan atau kawasan Banjarmasin ada beberapa ulama yang lebih menitik beratkan dengan pengembangan dan penyebaran melalui tasawuf falsafi seperti Syekh Abdul Hamid Habulung dan juga kemungkinan Datu Sanggul melalui pantun yang beliau yang ada itu sepertinya beliau falsafi. Tapi yang harus diketahui, beliau-beliau ini seperti Syekh Abdul Hamid Habulung itu amalnya itu luar biasa. Dikatakan bahwa Syekh Abdul Hamid Habulung itu pernah diuji. Sultan Banjar yang tidak senang dengan Abdul Hamid pada waktu itu, yakni Sultan yang menghukum beliau itu, meminta kepada Belanda agar Abdul Hamid ditahan. Akhirnya Abdul Hamid dimuat dalam kerangkeng, ditenggelamkan di air di dalam sungai, di Sungai Batang. Syekh Abdul Hamid itu kalau ingin sholat dia keluar padahal kerangkeng. Dari air. Padahal kerangkeng itu tidak dibuka dan tidak diangkat. Tenggelam dalam air. Tenggelam dalam air berhari-hari. Ketika sholat asar beliau keluar, sholat beliau di luar. Dan beliau tidak wafat. Sedangkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau menganut paham tasawuf sunni atau akhlaki. Itu sangat dipahami oleh kalangan dunia Islam di Kalimantan Selatan khususnya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya Khatib Dayan, Khatib Banun, kemudian Syekh Zainal Abidin, Syekh Saifullah atau Datu Ujung, Syekh Arsyad Al-Banjari, itu sepertinya kalau saya pilah di dalam kajian saya dalam buku Islamisasi Banjarmasin, dalam riset saya, beliau itu berpaham tasawuf sunni, artinya beraliran Ahlussunnah wal Jamaah atau tasawuf akhlaki. Sementara yang namanya seperti Datu Suban, kemudian juga Datu Sanggul dan Syekh Abdul Hamid Habulung, itu mengarah kepada tasawuf falsafi. Tetapi sekali lagi, sebetulnya kedua aliran tasawuf ini betul-betul telah melakukan sebuah proses islamisasi kepada masyarakat Banjar pada waktu itu, yakni orang-orang Dayak yang ada di Kalimantan sehingga menjadi Islam. Karena orang mendapat hidayah itu berbagai macam caranya. Nah, para ahli tasawuf ini, mereka pada umumnya juga bertarekat. Tarekat yang ada di Kalimantan Selatan itu adalah tarekat yang banyak dianut, itu adalah
tarekat Sazaliyah, tarekat Sammaniyah, dan tarekat Qadariyah. Qadariyah Khalwatiyah. Hal yang harus kita pahami bahwa ada pula tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ini diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas di Mekah. Jadi orang Sambas ini, Kalimantan Barat ya, Sambas itu. Kalimantan Barat. Beliau menjadi guru besar di bidang ilmu tarekat pada tahun 1875 Masehi. Dan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini sampai di Jawa juga. Jadi ada teman saya itu datang dari ke Banjar, dia menceritakan bahwa neneknya itu menganut tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu. Dahulu pedatuannya itu mendapat ijazah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Itu keturunan Kesultanan Solo itu, Surakarta. Kemudian tarekat Naqsabandiyah ini berkembang dan sampai hari ini masih dianut, seperti misalnya di Batola, Morabahan, kemudian juga di Tanah Laut. Itu seperti misalnya yang terkenal Bahari Guru Muhammad Nur Takisung. Itu beliau tarikatnya itu Naqsabandiyah. Yang makamnya ada sebelah kiri jalan. Ya, pinggir jalan. Nah, itu beliau tarikatnya Naqsabandiyah. Sekarang yang meneruskan sebagai syekhnya itu adalah anak beliau, Haji Abdullah Mut'i. Haji Abdullah Mut'i. Haji Abdullah Mut'i. Itu masih dipelihari, Pak? Masih dipelihari. Punya pesantren sekarang beliau itu. Jadi arah ke Takisung ya? Arah ke Takisung. Dan memang di Takisung. Kecamatan Takisung. Kemudian ada lagi namanya tarekat Sammaniyah. Tarekat Sammaniyah ini dikembangkan oleh Syekh Muhammad Samman Al-Madani yang dibawa oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi dan juga Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Karena itu di Martapura itu terkenal dengan tarekat Syekh Samman. Jadi gandang atau terbang besar yang untuk kita bersair itu namanya kalau di Martapura Terbang Syekh Samman. Terbang Syekh Samman. Nah itu kalau yang besar gede itu. Itu dahulu adalah turun-temurun yang namanya orang di Martapura itu menggunakan gendang atau terbang besar itu untuk acara-acara keagamaan dalam kerangka misalnya Maulidi Rasul, kemudian juga Ma'ayun Anak dan seterusnya. Nah itu yang berkaitan dengan tarekat yang ada di Banjarmasin. Tentu juga ada tarekat Alawiyah. Nah, tarekat Alawiyah ini dikembangkan oleh para habaib yang juga masuk ke Kalimantan Selatan. Jadi semua tarekat ini kadang-kadang orang berijazah. Cuma di dalam bertarekat, ijazah itu tidak pakai kertas. Ijazahnya itu biasanya guru hanya menyatakan, aku ijazahkan amalan ini gasan ikam untuk ikam pakai. Karena guru yang memberi ijazah itu sudah mengamalkan. Jadi orang bertarekat itu tidak boleh hanya sekedar membaca kitab. Jadi di dalam tradisi yang sebenarnya para ulama-ulama besar pada zamannya dan sampai sekarang mereka bisa memberikan ijazah, bisa mengambil murid setelah mereka mengamalkan amalan-amalan yang mereka nikmati, mereka rasakan dan tahu betul bagaimana membimbing murid supaya jangan sampai keliru di dalam pemahamannya. Ajaran tarekat itu misalnya dengan zikir, macam-macam zikir. Itu ada di dalam misalnya buku pengantar ilmu tarekat di Indonesia yang dikarang oleh Profesor Abu Bakar Aceh. Nah, itu dijelaskan bagaimana cara-cara orang bertarekat. Masing-masing tarekat ini memiliki syekh atau guru yang mursyid. Guru yang mursyid ini guru yang terbimbing, artinya guru yang betul-betul telah mengamalkan dan telah merasakan manisnya amalan itu. Misalnya seorang ahli tarekat Naqsabandiyah, dia mengijazahkan ijazah zikir.
si mursyid ini, si guru ini telah merasakan manisnya zikir itu. Dia telah tersingkap melalui zikir yang dia lakukan, barulah dia mampu mengijazahkannya. Jadi bukan melalui sekedar apa yang dibaca di dalam kitab. Nah itu. Pak, sepertinya waktunya sudah habis. Ini memang menarik sih sebenarnya kalau diteruskan, tapi kan waktu kita hanya sampai jam 10 Pak ya, jam 10 malam. Jadi mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kisah-kisah masa lalu, zaman dahulu, tentang Islam masuk ke Kalimantan, tentang tasawuf dan tarekat Pak. Iya betul. Terus saluran pendidikan, saluran seni, ini semuanya adalah ada kaitannya dengan agama kita, agama Islam. Iya betul. Ya mudah-mudahan kita yang di sini semuanya bisa menambah ilmu dari Pak Yuslian Nur. Yang mendengarkan di rumah juga menambah pengetahuan ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Namun sebelum kami tutup, mungkin ada pesan Pak sedikit untuk pendengar kita. Jadi kalau kita lihat bagaimana jaringan ulama haramain, kemudian ulama di Jawa, ulama di Sumatera, ulama di Sulawesi, ulama di Kalimantan, mereka saling satu kesatuan. Itulah buhul-buhul integritas nasional. Sumbangan dunia Islam terhadap satu kesatuan di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang perlu kita pahami. Simpul-simpul keindonesiaan itu ada melalui Islamisasi yang dapat kita lihat melalui pergaulan para ulama, interaksi secara langsung, interaksi melalui kitab dan seterusnya. Demikian Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Yuslian Nur, sudah pemaparannya luar biasa. Meskipun bagi ulum pribadi kurang masih. Masih kurang. Amin. Tapi kan waktu telah membatasi kita, namun dengan harapan bisa jumpa lagi untuk hari Rabu yang akan datang. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Yus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nasanak Perempat Seberatan, demikian tadi acara Besair Melayu Banjar pada malam ini yang telah disampaikan oleh Bapak Yuslian Nur bersama teman-teman yang hadir di studio. Kita berpisah dulu dengan harapan jumpa kembali pada hari Rabu malam Kamis yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.